Tafsiril Quran. Jadi mengantar bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran, bagaimana klasifikasi, metode, sampai adab-adab yang harus dimiliki bagi seorang yang menafsirkan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu kalamullah ya, sebagai mukjizat ya. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai tanda bukti bahwa Al-Quran itu memang wahyu ya, bukan produk budaya atau bukan kitab karangan manusia, tapi ini adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat yang Allah berikan berupa Al-Quran ini itu memiliki keunikan tersendiri ya, dibanding mukjizat-mukjizat Nabi lain yang terdahulu. Mukjizat-mukjizat para Nabi terdahulu itu kan banyak kita lihat dalam sejarah berupa mukjizat-mukjizat yang sifatnya material ya. Misalnya tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan ya. Kemudian Nabi Isa ya diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengobati orang buta atau orang-orang yang terkena kusta ya. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang menyala-nyala, tubuhnya masih utuh dan selamat. Dan hampir semua para nabi dan rasul terdahulu ditampakkan mukjizat-mukjizat yang sifatnya material ya, kelihatan secara fisik ya. Nah, kalau mukjizat yang sifatnya material itu habis atau hilang beserta wafatnya sang nabi atau sang rasul ya. Tapi kalau mukjizat Al-Quran itu sifatnya immaterial ya, abadi dan universal. Tidak hanya material tetapi immaterial ya. Bukan mukjizat-mukjizat yang sekedar bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara empiris, tapi juga mukjizat yang kekal, abadi, universal ya. Sehingga Al-Quran itu dijaga oleh Allah kapanpun, dimanapun, dan sampai kiamat ya. Tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah hilang, dan selalu relevan ya dengan tantangan kehidupan dan kebutuhan zaman ya. Nah, ini mukjizat Al-Quran. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang bisa membaca dan bisa mencerna bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan, fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan ya, sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Hudan lil muhsinin ya, petunjuk bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran tidak akan pernah sesat ya. In tamasaktum bihima
jika kalian berpegang teguh dengan ya Al-Quran dan juga Sunnah itu, lan tadillu, ya, maka kalian tidak akan pernah tersesat abadan selamanya. Nah, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW itu memiliki kesempurnaan dari tinjauan bahasa dan juga makna. Dengan lafadz yang singkat, padat, dan penuh arti serta makna, itu ditafsirkan dan diperjelas oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi karena lafadz-lafadz dalam Al-Quran itu ada lafadz yang sifatnya am, khas, ya, mutlak, muqayyad, ya. Maka disinilah kemudian Nabi SAW menjelaskan apa sih makna kandungan ayat ini, ya, supaya apa? Umatnya mengetahui, umatnya bisa memahami, umatnya bisa mencerna ya isi kandungan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an ya. Nah, sehingga disinilah makna tafsir itu secara bahasa adalah apa? Al-kashfu ya, mengungkap ya, atau al-bayan, menjelaskan ya. Nah, ini makna dari apa? At-tafsir secara lughatan. Nah, untuk istilah lain dari kata tafsir itu adalah at-ta'wil ya. Diambil dari kata awwal yang artinya kembali kepada yang asli. Itu istilah lain ya untuk tafsir. Nah, di dalam menafsirkan Al-Quran tadi yang punya tujuan untuk mengungkap ya makna secara tekstual maupun kontekstual dalam firman Allah tadi. Nah, pendekatan yang bisa digunakan itu terkadang Nabi menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu yang dikenal dengan tafsir apa? Bil ma'tsur ya. Tafsir apa? Bil ma'tsur. Menafsirkan ayat dengan ayat ya, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, kemudian Al-Quran dengan ya apa yang dilakukan oleh para sahabat ya. Jadi dengan riwayat lah. Itu namanya tafsir apa? Bil ma'tsur. Nah, yang kedua ada tafsir namanya bil ra'yi atau bil ijtihadi ya. Jadi bil ijtihadi itu artinya bagaimana para ulama dulu membaca Al-Quran, ya, memahamkan Al-Quran, ya. Setelah mereka ya memahami Al-Quran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ada semacam sintesa dari pemahaman mereka ya terhadap suatu ayat, pembacaan mereka terhadap satu teks. Nah, ini yang disebut dengan ijtihadi. Dengan tafsir apa? Ijtihadi. Nah, ijtihadi itu bisa terpuji ketika tadi membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran tidak sekedar murni dari logika semata, tetapi memang ada landasan nas sebelumnya ya. Nah, itu tafsir bil ra'yi ijtihadi ya. Nah, kalau hanya sekedar menafsirkan Al-Quran yang sifatnya cocok logi ya, atau sesuai kepentingan hawa nafsunya, tidak berdasarkan nas ya, maka itu mazmum ya, tercela ya. Sebagaimana dilakukan oleh orientalis ya, atau orang-orang liberal atau orang-orang Mu'tazilah yang membaca teks Al-Quran tidak berdasarkan dalil ya, hanya berdasarkan logika semata,